sore. Apa kabarnya nih, Dek? Baik. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Makanya kan warna baju saya kalian nih cerah kan hari ini. Benar-benar. Seperti biasa hari Rabu tanggal 19 nih, Dek, yang mendekati beberapa hari lagi menuju Tanggal 25. tanggal 25, kami seperti biasa, saya Lani Saya Tari. membawa Selamat Sore Medan lah, memberikan berita-berita terbaru, berita positif yang pastinya untuk teman-teman Tribun Medan yang Benar. masih menunggu-nunggu nih ya kan. Tapi aku nggak nampak kakiku di matanya. Oke. Ada berita pertama tentang apa nih, Dek? Tentang KPK pastinya, tentang ya tikus-tikus makan uang. Tikus-tikus. Berarti orang ini penjahat dong. Iya, penjahat tapi penjahatnya eksklusif pastinya nanti Eksklusif ya. Seperti yang dari tadi kita bicarain, eksklusif ya. Iya benar. Gak bisa disentuh. Nggak bisa Silahkan disentuh. dibacakan, Dek, mengenai mana pemberitaan. Gimana kalau aja yang baca ini? Coba ada yang baca. Oh iya. Oke, kita membaca ke berita pertama tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap beberapa pejabat Pemkab Langkat di salah satu kafe di Kota Binjai. Rabu 19 Januari 2022, berarti hari ini ya. Ada 3 pejabat yang ditangkap oleh KPK diduga melakukan tindak pidana korupsi. Informasinya yang beredar di lapangan, 3 pejabat yang diamankan terlibat OTT oleh KPK berinisial KN, MU, dan satu lagi merupakan salah satu pejabat dinas pekerjaan umum PU Kabupaten di Langkat. Nah, kita langsung aja ya Kak nengok videonya Kak. Oke, langsung aja videonya nih. Halo, selamat siang pemirsa Tribun Medan. Saya Satya melaporkan dari Desa Raja Tengah, Kabupaten Langkat. Nah, ini bisa dilihat sendiri pemirsa, ini adalah kediaman pribadi rumah Bupati Terbit Rencana Parangirangin yang saat ini masih ditutup dan dilakukannya pemeriksaan secara intensif oleh KPK beserta personil Brimob Polda Sumatera Utara. Saat ini belum bisa dapat banyak informasi dari dalam karena KPK masih melakukan pemeriksaan di dalam. Berdasarkan informasi ada sejumlah dokumen yang diamankan dari dalam. Belum dapat dipastikan dokumen apa, apakah itu dokumen terkait dengan tender pekerjaan atau sebagaimana yang diketahui. Juga ya pemirsa, ini ada mobil dari petugas polisi Korps Brimob yang sudah berjaga di lokasi. Ya, bisa dilihat ya pemirsa, pintu tertutup rapat. Awak media belum dapat. Ya, bisa dilihat kondisi jalan tepat di kediaman Bupati ya pemirsa. Di sini terbilang lokasi yang sepi ya. Lantaran hanya beberapa masyarakat sekitar yang menggunakan jalan ini gitu. Nah, ini rumah dari Bupati Terbit Rencana yang megah. Bisa dilihat itu rumah bercat warna putih dengan tembok garnit berwarna hitam. Nah, di depannya juga terdapat gerbang yang sangat besar. Dari keterangan informasi awal ada 3 orang yang diamankan pagi ini di salah satu kafe di Kota Binjai. Ketiganya merupakan pegawai negeri sipil terkait dugaan tindak pidana korupsi.
Setelah sebelumnya pada Selasa malam juga KPK sudah mengamankan beberapa orang. Dari beberapa orang itu dilakukan pengembangan. Nah, di hari Rabunya KPK mendapatkan 3 orang di salah satu kafe diduga akan melakukan deal-dealan terhadap proyek di pemerintahan kabupaten. Selamat siang, selamat sore pemirsa Tribun Medan. Kali ini saya berada di Polres Binjai, tepatnya di depan ruangan reskrim. Nah, di sini baru saja tiba Kapolda Sumatera Utara bersama dengan Bupati Langkat Terbit Rencana Parangin-Rangin. Belum dapat dipastikan apa kedatangan kedua orang ini masuk ke dalam ruangan reskrim Polres Kota Binjai. Namun, info awal Bupati Terbit Rencana untuk memenuhi panggilan dan melakukan diperiksa sebagai saksi atau saksi dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat beberapa orang di OTT oleh KPK. Kita lihat area permisa Tribun Medan, sudah banyak personil dari kepolisian berjaga tepat di depan ruangan tahanan Polres Binjai. Setelah sebelumnya Kapolda Sumut bersama dengan Bupati Langkat Terbit Rencana berangkat dari Stabat. Pada hari ini KPK telah melakukan operasi tangkap tangan terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintahan Pemkab Langkat. Sejumlah pejabat yang ditahan ini diduga melakukan dugaan tidak pidana korupsi. Apa? Buat. Ini dapat. Kayak kena pendek. Iya, dari Langkat tadi. 1 menit. Iya, Bang. Pendek. Nah, bisa dilihat ya. Ini Kapolda Sumatera. Nah, ini bisa dilihat sendiri pemirsa, ini adalah kediaman pribadi rumah Bupati Terbit Rencana Parangin-Rangin yang saat ini masih ditutup dan dilakukannya pemeriksaan secara intensif oleh KPK beserta personil Brimob Polda Sumatera Utara. Saat ini belum bisa dapat banyak informasi dari dalam karena KPK masih melakukan pemeriksaan di dalam. Berdasarkan informasi ada sejumlah dokumen yang diamankan dari dalam. Belum dapat dipastikan dokumen apa, apakah itu dokumen terkait dengan tender pekerjaan atau sebagaimana yang diketahui. Juga ya pemirsa, ini ada mobil dari petugas polisi Korps Brimob yang sudah berjaga di lokasi. Ya, bisa dilihat ya pemirsa, pintu tertutup rapat. Awak media belum dapat. Ya, bisa dilihat kondisi jalan tepat di kediaman Bupati ya pemirsa. Di sini terbilang lokasi yang sepi ya, lantaran hanya beberapa masyarakat sekitar yang menggunakan jalan ini gitu.
Nah ini rumah dari Bupati Terbit Rencana yang megah. Bisa dilihat itu rumah bercat warna putih dengan tembok garnit berwarna hitam. Nah di depannya juga terdapat gerbang yang sangat besar. Dari keterangan informasi awal ada 3 orang yang diamankan pagi ini di salah satu kafe di Kota Binjai. Ketiganya merupakan pegawai negeri sipil terkait dugaan tindak pidana korupsi. Setelah sebelumnya pada Selasa malam juga KPK sudah mengamankan beberapa. Nah itu tadi videonya ya deh ya, mengenai tipikor KPK yang yang dijemput di rumah bupati. Ada mau dijemput? Enggak lah, ngeri kayaknya dijemput itu ya. Kalau dijemput mana tahu dapat medali atau penghargaan nggak apa-apa. Iya, tapi kok dijemput masukkan ke KPK kayaknya ngeri kali ya. Langsung kita tanya sama Bang Wen aja nih ya kan, yang mengenai pemberitaan ini. Halo, selamat sore Bang Wen. Selamat sore, Bang Satya. Oke. Halo, selamat sore Bang. Selamat sore. Oke Bang, mengenai pemberitaan yang tadi ada videonya juga nih Bang, dan sempat viral juga nih, lagi-lagi hotnya nih Bang. Gimana sih Bang perkembangan terakhir mengenai Bupati Langkat tadi Bang? Silakan Bang. Nah untuk perkembangan terakhirnya saat ini Bupati Langkat sudah diboyong ke Mapores Binjai untuk dilakukannya pemeriksaan oleh tim KPK. Iya Bang. Coba untuk saat ini perkembangannya ya Bang ya. Ya, saat ini masih dilakukan pemeriksaan intensif oleh KPK di gedung Mapores Kota Binjai. Oh gitu. Bang, kalau boleh tahu kasusnya ini terkait apa ya Bang? Nah untuk kasusnya sendiri belum diketahui karena petugas KPK masih melakukan pendalaman. Nah artinya dia OTT ini didasari dengan tindak pidana korupsi. Oh begitu. Oke Bang, bagaimana sih Bang keadaan sekarang rumah dinas setelah dilakukan penangkapan ini Bang, kira-kira sekarang gimana kondisinya? Apa keluarga dari bupatinya sendiri keluar masuk atau justru mengunci diri atau memang sama sekali nggak ada di rumah? Ini bukan rumah dinas ya? Rumah pribadi ya? Rumah pribadi. Ya, rumah pribadi. Nah, rumah pribadi sendiri masih dalam keadaan sepi ya. Artinya tidak ada keluarga atau pekerja yang keluar masuk di lokasi tersebut gitu. Oh begitu. Bang, isunya tadi Bupati dijemput Kapolda Sumut. Apakah dapat info Bupati langsung dibawa ke Jakarta atau masih ada di rumahnya atau gimana Bang? Nah setelah dijemput dari Polres Langkat, Bupati bersama dengan Kapolda diantarkan ke Mapores. Nah di Polres Binjai ini nantinya akan dilakukannya pemeriksaan atau menanyakan mengenai tindak pidana korupsi yang terjaring OTT sama KPK. Oke Bang, kira-kira tadi dilakukan penggeledahan Bang, kira-kira barang buktinya apa aja nih Bang Wen? Nah untuk barang bukti sendiri belum dapat disampaikan sih, karena belum ada keterangan resmi dari KPK ataupun dari pihak terkait. Oke, kira-kira ada nggak sih Bang pendapat masyarakat sekitar itu mengenai penangkapan bupatinya ini? Sepertinya masyarakat karena mayoritasnya siang bertani atau berkebun, jadi tidak banyak lingkungan sekitar itu dipenuhi masyarakat. Karena wilayah sana wilayah masyarakatnya yang bertani ataupun berkebun gitu di siang harinya. Oh begitu. Bang, yang ditangkap ini yang 3 orang ya Bang, itu semuanya dari rumah Bupati atau gimana Bang? Nah untuk 3 orang ini ditangkap di Kota Binjai di salah satu kafe. Oke, ketika lagi di kafe itu ada nggak sih Bang, mana tahu mungkin berkas-berkas yang lagi dipegang atau lagi melakukan pembicaraan mungkin Bang, kira-kira ada nggak sih Bang Wen? Berdasarkan informasi ada sejumlah uang dan berkas yang diamankan dari kafe tersebut, begitu. Berarti sempat mungkin melakukan transaksi nggak di situ Bang? Belum dapat dipastikan sih sebenarnya karena KPK sendiri belum memberikan keterangan secara resmi
mengenai apa saja yang didapatkan di OTT ini gitu, barang buktinya. Oh begitu. Apakah ada lagi Bang yang selanjutnya orang yang Menjadi target. menjadi target Bang? Kalau untuk menjadi target kemungkinan belum ada karena pemeriksaan bupati masih dilakukan sih sebenarnya gitu. Kemungkinan ya menunggu hasil dari petugas KPK sebenarnya, apakah ada orang lain yang terlibat di dalam tindak pidana korupsi ini atau bagaimana gitu. Oke, jadi ada respon nggak sih Bang dari wakil bupati mungkin yang mungkin menjadi pejabat sementara ya selama bupatinya ditangkap? Ada nggak Bang? Setelah dikonfirmasi, wakil bupati enggan berkomentari banyak mengenai ini. Artinya dia lepas kendali lah, karena ini berurusan dengan aparat penegak hukum seperti itu. Oke, terima kasih Bang Wen untuk informasinya Bang. Kita tunggu informasi selanjutnya ya Bang Wen ya. Selamat sore Bang. Oke, selamat sore. Aduh, kayaknya Bang Wen itunya Agak syok kerasa Bang Wen Iya. ya kan. Gara-gara dengar berita ini pas pula kita hostnya pula ya kan. Agak terkejut juga mungkin Bang Wen. benar. Jadi Terkejut 2 kali. tanggapannya tepat ya kan, Iya. tepat, cepat dan terukur. gitu Iya, kan. memang kita detail. kalau berita-berita yang seperti ini nih, aduh ya kan. Agak cetek Kalau ya, kita. kalau soal menjulit memang luar biasa ya kan. Tapi kalau misalnya pemberitaannya masuk ke dalam agak-agak inilah ya dia ya. Benar. Itulah memang namanya. Terus kadang nih kak jidatnya makin lebar gitu ya. Iya, namanya duit dek, siapa yang gak mau ya kan. Iya benar. Ada kalau ngasih duit, duit mau nggak kilap lah dek. Tengok aja ini pasti lebih dari 1 M lah pastilah. Iya. Nah nanti akan macam kejadian apa itu dikasih mau nggak duit 30 juta tapi nggak tahu ya kan, tanda tangan aja. Yang kapan? Ada lah berita yang kemarin. Oh gitu. Tanda tangan gitu. Iya tanda tangan. Rupanya kena tipu dia. Oh, Rupanya iya? lebih dari 30 juta dapat gitu sebenarnya. Oh ngeri itu ya. Iya. Ada loh. juga yang apa tuh namanya bank salah transfer kemarin di bank apa tuh tit gitu. Oh gitu. Iya, jadi nasabahnya ditransfer 11 bulan atau berapa bulan diendapkan gitu kan. Sengaja di berapa bulan berlangsung itu Hilang. diminta balik. Nggak Uangnya? ada lah. Oh gitu. Oh kalau kita kok dapat uang langsung ditambil cash ya enggak? Iyalah senang-senang terus ya. Kok ada duit dari mana ini Aduh, gitu ya. Macam mana lah masyarakat di daerah ini ya kan yang sudah memilih bupatinya. Pasti kecewa lah ya, Kecewa kayak gini. lah. Itulah kalau misalnya mungkin waktu ini apa dek? Waktu mau pemilihan itu mungkin kayak mana Banyak caranya? nebar uang kali. Kurasa. Terus mau balik modal. balik modal jadi kayak gini jong kan. Aduh, mau beli tas Hermes kurasa bapak itu jadi kayak gini lah. Bukan bapaknya yang beli tas Hermes. ibunya. Ya ibunya. Tuntutan ibunya kali ya. Gaya hidup ya. Heeh. Memang luar biasa kali. Ya udahlah kita tinggalkan yang korupsi kayak gini deh, nggak habis-habisnya memang. Oke. Jadi berita kedua ini tentang apa nih, Dek? Kakak lah bacain kak tentang apa? Tadi kan udah baca berita pertama. Iya. Mengenai Tuharno dan Waryono, dua anggota Polres Tanjung Balai dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan hukuman mati dalam sidang tuntutan yang digelar di ruang Cakra Pengadilan Negeri Medan hari Rabu nih. Jadi selain 2 terdakwa yang dituntut hukuman mati, satu lainnya Khairuddin dituntut hukuman penjara seumur hidup katanya. Jadi JPU Ricardo Simanjuntak menyatakan keduanya terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkoba dan menggelapkan narkotika hasil tangkapan. Sebelum kita tanya sama Bang siapa nih reporter kita deh? Bang Alif. Bang Alif, kita lihat dulu videonya dulu ya Tribuners ya. Sidang perkara 22 pukul 9.30 WIB, penuntut umum menghadirkan terdakwa melalui Zoom dan penasihat hukum hadir di persidangan untuk mendampingi terdakwa tersebut. 36 Tanjung Balai NZ2 10/2021 penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan di persidangan dalam perkara atas nama terdakwa Waryono alias Waryono. Untuk seterusnya dalam tuntutan kami ini tidak kami bacakan dan sudah terurai lengkap dalam surat tuntutan kami. Hal-hal yang memberatkan: terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika internasional. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya. Terdakwa dalam peredaran gelap narkotika dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan atau jabatan sebagai seorang polisi. Terdakwa tidak kooperatif dalam mengikuti proses peradilan. Hal-hal yang meringankan tidak ditemukan. Berdasarkan uraian dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara ini memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan. Menuntut supaya majelis hakim
supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan Waryono alias Waryono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, dan melakukan tindak pidana melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu menempatkan, membayar atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang diketahui berasal dari tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan pasal 137 huruf A Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Jungto pasal 65 ayat 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Waryono alias Waryono dengan pidana mati. Menyatakan barang bukti berupa 1 unit handphone merek Oppo warna gold, 1 unit handphone merek Nokia warna hitam dirampas untuk dimusnahkan. Dalam hal ini kita diberikan kesempatan untuk mengajukan nota pembelaan. Kita mengajukan secara tertulis, kita mohon waktu ya. Nah, itu deh Kak, tentang hukuman mati. Hukuman mati. Mungkin kalau misalnya si terdakwanya ini kalau sopan aja, kurasa nggak hukuman mati. Iya, hukuman seumur hidup jadinya. Seumur hidup kan. Gitu. Kita langsung aja ke Bang Alif ya. Halo, selamat sore Bang Alif. Halo, selamat sore Kak Lani dan Kak Oke. Tari. Selamat Oke, sore Bang Medan. Alif. Bang, mungkin aku yang ketinggalan. Boleh Bang dikasih tahu kronologi flashback dulu Bang sedikit Bang, mungkin ada yang belum mengerti tentang berita yang tadi barusan. Silakan Bang Alif. Ya, terima kasih Kak Lani. Perlu jelaskan pertama kali kasus ini terjadi pada tahun 2021, tepatnya di bulan Mei lalu, di mana Satuan Polair Polres Tanjung Balai berhasil mengamankan satu buah kapal kalup yang ditemukan di perairan di perairan Asahan, di mana saat itu kapal kalup tersebut ditemukan ada narkotika jenis sabu sebanyak 3 bungkus atau 3 gonika. Saat itu Satuan Polair Tanjung Balai mengamankan kapal tersebut dengan bersama-sama dari satuan narkoba Kak. Saat itu kapal yang harusnya ditepikan ke pelabuhan diputar balik Kak oleh si Tuharno yang selaku kapten kapal, di mana saat itu Harno menjemput Waryono selaku kanit narkoba Kak di Polres Tanjung Balai maksudnya. Saat itu keduanya bersepakat untuk memisahkan narkotika jenis sabu Kak, di mana Waryono menerima 6 bungkus narkotika jenis sabu dengan berat 6 kg, sedangkan Tuharno menyisihkan narkotika jenis sabu seberat 13 kg Kak. Kira-kira seperti itu Kak. Oke Bang. Jadi Bang, ini Oke Bang, kira-kira hal ini sering terjadi nggak Bang, selain dari mereka berdua? Mungkin pintu masuknya mungkin memang sering di Tanjung Balai, atau memang ini mungkin penangkapan pertama, atau gimana Bang? Ya, terima kasih Kak. Ini memang Tanjung Balai ini masuk dalam zona merah peredaran narkotika Kak, di mana zona merah tersebut diakibatkan karena berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia Kak. Menurut keterangan dari Polres Tanjung Balai saat itu masih AKBP Putu Yuda, Tanjung Balai ini merupakan zona merah peredaran narkotika yang dimana biasanya dalam jumlah besar Kak untuk masuk ke Tanjung Balai. Kira-kira seperti itu Kak. oh begitu. Bang, selain yang di berapa orang ya tadi Bang? Yang 3 orang ya?
yang di Ya. hukuman mati, apakah ada target selanjutnya bang yang bakal ketahuan bahwasanya yang dia penjual sabu ini bang, yang kedapatan bang, peredaran sabu? Untuk itu kak, mungkin pihak kepolisian belum memberitahu kak. Namun dari hasil putusan tadi kak, tiga orang yang tadi pertama saya kirim beritanya ke kantor bertambah kak menjadi 11 dan 1 orang sipil, di mana 2 diantaranya dihukum mati dan 9 dihukum seumur hidup kak, dituntut hukuman seumur hidup. Namun 1 orang PHL yang merupakan warga sipil dituntut 15 tahun penjara dikarenakan dia menjadi justice kolaborator kak, di mana dia menjadi kunci kasus perkara ini kak. Kira-kira seperti itu kak. Oke, dari beberapa yang tertangkap itu bang, kira-kira ada nggak yang di bawah umur bang? Untuk di bawah umur nggak ada kak, karena semua sudah bekerja di Satuan Polres Polres Tanjung Balai. Oke, setelah dituntut oleh JPU bang dengan hukuman mati, kira-kira apa respon dari mungkin keluarga mereka atau mungkin dari pihak pengacaranya, mungkin yang ada, gimana itu bang kira-kira? Iya, terima kasih kak. Tadi sempat saya konfirmasi ke pengacara, bahwasanya mengatakan, saya konfirmasi dengan Pak Jul, pengacara dari Waryono. Dia mengatakan akan mempersiapkan pledoi kak, atau nota pembelaan kak terkait kasus mati ini kak. Dia berharap bahwasanya hakim nanti memutus dengan seadil-adilnya, di mana dia berharap tidak mendapatkan hukuman mati kak. Kira-kira seperti itu kak. Gitu. Bang, kalau saya boleh tahu, udah berapa lama bang mereka ini melakukan aksinya seperti ini bang, yang penjualan ini bang? Untuk kasus ini kak, saya sempat mengikuti kan sidangnya. Mereka mengaku ini baru kali pertama kak. Nah, yang menjadi pertimbangan jaksa saat dalam pemeriksaan kasus, Waryono dan Suharno tidak mengakui bahwa yang disisikannya itu adalah narkoba. Namun mereka mengatakan goni yang disisikan tersebut adalah kerang kak. Kira-kira seperti itu kak. Goni rasa kerang kayaknya. Iya. Bang, ya? Goni rasa kerang, kerang rasa narkoba kayaknya bang ya. Benar. Oke bang, kira-kira bang setelah kasus ini kan Tanjung Balai pasti menjadi sorotan nih bang. Nah kira-kira bakal ada pengamanan ketat nggak sekitar pintu masuknya si Tanjung Balai ini bang, mau air maupun darat, gimana tuh bang? Ya kak, hal itu pernah saya coba konfirmasi melalui Kapolres yang baru kak, Bapak AKBP Triadi. Dia mengatakan Tanjung Balai ini akan diperketat kak di Satuan Polair, di mana Tanjung Balai selain dari masuknya pintu narkoba, Tanjung Balai juga menjadi pintu masuknya PMI ilegal atau tenaga kerja Indonesia ilegal kak. Hal itu diakibatkan karena Tanjung Balai menjadi perbatasan yang terdekat dengan Malaysia kak, antara Indonesia dengan Malaysia. Sehingga katanya kemarin saya sempat konfirmasi, kami akan memperkuat laut karena saat ini Tanjung Balai menjadi sorotan seluruh Indonesia kak. Oke Bang Alif, kira-kira di luar dari kasus ini soal COVID gimana itu Bang di sana Bang? Ada pelonjakan atau enggak? Atau di pintu-pintu masuknya itu kira-kira ada ini enggak Bang? Satgas-satgas di sana? Untuk satgas kak selalu ada kak di pintu masuk di Tanjung Balai kak, di mana titik-titiknya berada di Jalan Batu 7. Tepatnya pintu masuk Kota Tanjung Balai, perbatasan Asahan dengan Tanjung Balai kak. Oke, gimana tingkat virusnya di sana tuh Bang? Kira-kira peningkatan atau penurunan nih Bang? Apalagi mau menjelang Imlek nih ya kan. Iya. Agak hari besar juga nih karena banyak juga dominan di sana, Iya, di sana ya. orang. Suku Tionghoa. Gimana Bang? Untuk Tanjung Balai sendiri kak masih terpantau normal kak. Di sini level 2 kak. Oh, masih level 2. Level 2 ya. Macam bon cabe ya Bang ya, level 2. Oke, makasih Bang Alif untuk informasi ya Bang. Sehat-sehat selalu. Oke, terima kasih kak. Selamat sore. Itu deh mengenai pemberitaan Ini tentang narkoba, duit lagi ya kak? Duit, kalau ada duit sopan aja aman itu. Iya, tapi tadi nggak aman di hukuman mati kan. Terus tadi kan ada bertambah juga kata Bang Alif. Iya. Kenapa dia bilang itu kerang?
Kerang, iya mungkin Coba dibilangnya pasir-pasir. gula. Kalau lagi gula pasti Atau aman. garam setelah melaut. Iya benar. Ini mengeringkannya. garam loh gitu, pasti aman dia. Terus dia kalau bersikap sopan pasti dia jadinya hukumannya dikurangi. Mungkin 1 tahun penjara aja lah, Iya. ya kan? Ya begitulah mungkin. Tapi nggak apa-apa lah kak, di hukuman mati mereka biar habis ya orang-orang yang kayak gitu ya. Iya betul-betul. Asal tidak melanggar yang namanya HAM lah. Iya. Mereka benar. apa HAM ya kan. Jadi ya. Tapi kok beda-beda ya kak tadi ya? apanya? Ada yang hukuman seumur hidup, ada Mungkin yang berdasarkan tahun. jumlah berdasarkan bersikap sopannya. bukan berdasarkan orang ini melakukannya sampai batas mana. Mungkin ada yang cuman bawa kapal, mungkin ada gitu. yang bawa barang, mungkin ada yang cuma nyetir. Mungkin dari situ biasa dijatuhkan hukumannya berdasarkan dari situ deh. Begitu. Gitu. Waduh, semoga lah ini akan gimana anak-anak masyarakat Tanjung Balai mungkin ada. Iya ya? bisa diinfokan apakah emang di sana sudah lama yang Setahu terjadi kalau seperti ini. Kalau aku Tanjung Balai taunya kerang, kalau nggak kerang Monja. Ya kan deh Iya. ya. Di luar dari situ apa lah ya? Apa? Nggak ada lah ya kan deh ya. Adalah. Masyarakatnya lah apalagi Iya. Tionghoa di sana kan. di sana. Tapi kalau narkoba ini kan aduh jadi sorotan ya kan. Tapi kok narkoba di sana emang udah lama sih kak taunya kayak gitu. Oh, Cuman iya? ya macam rahasia. Ada salah satu pabrik pemakai lah ya, enggak? Enggak lah. Oh iya, mana tahu. Memang ya semoga lah ya kan itu kan bisa merusak generasi. Iya benar. Ha. Muda-mudi ya kan. Apalagi di zaman yang sulit cari kerja ini ya kan. Adalah Kak kita duduk di sini macam kayak mana serasa bos gitu ya? memang kan udah dibilang gaji kita duduk di sini 10 juta deh. Oh iya. Sekali ngomong gitu kan. dipaksa lah kita ya. Kak? Dipaksa. Padahal udah nggak usah dibayar, nggak usah dibayar. Iya kami Udah ikhlas kok gitu. enggak. Katanya gitu. Ya cerita mau bilang apa langsung turun langsung yang nonton. Iya. Nah, ada berita ketiga nih, berita penutup kita tentang apa nih, Dek? Tentang kakak bacain lah. Pokoknya tentang video sure lah pokoknya. Kok aku lagi, Dek? Iya nggak apa-apa lah kakak yang bacain mata adik kurang-kurang Oke, gimana gitu. jadi ini mengenai video sure Sultan. berdurasi 61 detik ya. Istri Sultan ya kan? Istri Sultan lah siapa yang mirip Nagita Slavina ya. Jadi udah tersebar di beberapa media sosial. Tapi kemarin udah melakukan ini Udah klarifikasi ya? udah klarifikasi kalau itu bukan dia. Masa Sultan kayak gitu nggak mungkin lah. Lagi nggak penting kali sih si Nagitanya joget-joget kayak gitu-gitu ya kan? Iya. Terus kak, masa Nagita ada tatonya? Ada kau tahu kali? Hah? Nonton? Ada yang bilang. Oh, ada yang bilang Nah. dari mulut ke mulut ya. Iya dari mulut ke mulut, tapi belum pernah nengok gitu kan? Oh iya betul. Jadi netizen itu kemudian beramai-ramai memburu video sure yang mencantum nama Nagita Slavina dan Iya. yang mementingkan kebenarannya. Setelah ditelusurin, beberapa orang yakin video sure mirip Nagita itu melalui proses editing. Ya iyalah. Kan nampak jelas sih video kulit wajah sama kulit Kakak wajah. nengok ya? Enggak, lihat dari foto postingan aja. Oh. Kok jadi tebak-tebakan sih kita sama bagus nanti apa sama-sama nengok Karena ada deh. yang bilang gini-gini, macam terpisah-pisah gitu dia. Kayak apa ya berarti kuyang. Kayak macam kita kalau mau apa? Yang muka kita berubah jadi apa kak? Yang pengantin-pengantin itu kan ada kan? Yang Video-video yang bisa berubah jadi pengantin gitu. Face up aplikasi itu Yang pakai itu. aplikasi itu ya Yang kayak gitu-gitu bisa kayaknya. jadi pemain Smackdown Iya, muka kita ya kan gitu. malah memang iya pemain Smackdown Smackdown di mana? iya jadi itulah dia mengenai pemberitaan si Nagita itu kan sempat stres juga apalagi si Nagita kan baru bisa melahirkan Iya benar. busui lagi kan Kasian ya. bisa kayak mempengaruhi gitu. loh Iya pasti kurang takutnya asinya. Aduh kadang lah ya ada aja itu kok nggak salah kak yang tukang joget-jogetnya itu ya kan dia kalau nggak salah artis Bigo katanya. oh iya aplikasi yang hits itu Iya. lah. Berarti dia sering joget-joget situ lah. Iya. Siapa namanya? Kayak siapa? Entah si K gitulah. Tadi ada yang bilang K Kunci. gitu. Yang pasti bukan KKI kan? K yang udah mau nikah itu Iya, mau katanya. nikah. Iya gila. Ih, ganteng banget. Kalah ini kita admin kita yang lagi ini Iya. kan dikalahin sama KKI. Iya. Masa KKI duluan kawin dia belum deh? Tolong.
Tolonglah ya Tribuners. Jadi pihak kepolisian juga udah buka suara mengungkapkan bahwa video syur Nagita Slavina itu hanya rekayasa nih Tribuners. Jadi jangan disebarluaskan lagi lah. Udah Iya cukup. benar, udah cukup Ya lah kan. Kasihan loh. Jadi orang yang nggak ada salah biasa kalau orang semakin tinggi ini ya semakin kencang anginnya deh. Iya terus kurang Tapi kalau Kak. kita semakin tinggi ini semakin pegangan. Iya, karena kata kita cetek ya. Iya. Tapi kalau untuk gibahin orang ya ampun, Ya kok ampun. bisa nggak pulang-pulang jam 9 malam ya? Iya betul itu. Mungkin harus ada program insert ya kan kita Iya di kalau sini itu ya. bisa kita berdua kan. Tapi Iya. kalau Pasti ratingnya nggak sebentar aja tuh. pasti ratingnya langsung tinggi. Iya, Bukan habis itu 5 langsung- lagi, 10. 10. Nah, jadi wajah Nagita itu ditempelkan pada tubuh seorang wanita yang diduga menjadi pemeran dalam video tersebut. Jadi akun Instagram fans Nagita Slavina kan akhirnya menemukan sosok wanita yang diduga menjadi pemeran itu yang tadi Iya, kan. benar. Si K itu 61 video itu sekitar 61 detik itulah deh jadinya. Nah, jadi video real mukanya ini katanya. Jadi banyak lah deh haters, netizen kayak kita nih deh. Jadi komentar lah jadinya mendukung Pasti si Mama komentarnya ini apa yang baik-baik semua kan? yang baik-baik lah karena kan Iya. si- Tapi coba kita langsung bilang memang betul itu kata gitu ya Iya. kan? Memang kayak gitu ya kak. Kalau istri sultan pasti terus-terusan dibela gitu ya. tapi memang si auranya si Nagita kan memang positif. Emang ya. baik ya. Emang dia Nggak kayak bapaknya yang si D itu deh, auranya kayak negatif aja bawaannya. Iya, aku malas kalau udah bahas itu lah. Kalau udah dibuka lah tentang si Dodi itu terus-terusan nanti kakak. Iya kan, panjang memang aku Iya. masih jadi pengikut lah, mengikutin lah jadinya. kan. Iya. Jadi kan kata Wisnu Wardana menegaskan bahwa video syur mirip Nagita Slavina itu adalah editing katanya. Tapi kemarin kata si Roy Suryo katanya asli. Iya kata dia kan, Gimana sih? mungkin dia udah mulai turun ilmunya deh. Oh iya juga, mungkin dia itu hanya pansos selama ini enggak? Mungkin juga, ya kan. Iya kan, makanya kan sedangkan yang apa bilang tadi itu editing ya kan. Terus orang yang melihat aja yang memang nggak ngerti editing aja bisa tahu ya kak ya. Iya, kita yang orang awam aja ya kan. Iya, ini kan pasti editing gitu Iya, kan. betul. Jadi video syur 61 detik itu menampilkan wanita mirip Nagita itu dilaporkan ke Polres Metro Jaya Pusat, Kongres Pemuda Indonesia atau KPI katanya deh. Iya. Kalau kita KPI kan? Iya. Kalau ini KPI deh. KPI sama kak, KPI, KPI sama. Aduh, jangan bahas-bahas KPI deh. Nanti nggak pulang-pulang lagi dari kantor. Iya, itulah berita-berita kami terupdate dan terhot. Tapi tadi kakak mau bahas berita ini. Apa? Siapa yang tadi kakak bilang? Siapa? Yang lagi hit sekarang si Gilang Dirga kenapa? Oh, si Gilang Dirga yang mau mengundang si Bapak anak Haji Faisal deh 30 juta. Aduh, itu lagi kayaknya nggak bisa, kayaknya artis-artis ini nggak bisa lepas dari dunianya keluarga Vanessa Angel ya. Iya. Kasian loh. Terus Artis-artis ini kan ada juga yang mau pansos deh. Iya, mau istilahnya mungkin udah lama nggak tenar gitu Iya, kan. apalagi kalau 30 juta feedback yang dikasih si Fuji kan bisa lebih. Tengok aja sekarang berapa akun yang naik dan penjualan yang naik setelah Karena Puji ya. si Fuji. Apalagi Puji dan Topu ya kan. Iya, kalau 30 juta nggak sanggup bayar, si Mayang aja diundang. Iya, kalau itu 3 juta pun mau dia dari. Iya, apa kalau nggak kita ya kan? Iya, kalau kita datang langsung ya kan Kang. Nggak usah dibilang pun kami datang Iya, kok. betul. Jadi itulah berita kami lah Tribuners ya kan. Pokoknya jangan lupa bosan-bosan mau nongkrongin semua portal dan website di Tribun Medan lah ya kan deh, semua Iya. kegiatan kita di mana lagi kalau bukan di Tribun Medan ya kan. Yang Di pasti Selamat Sore Medan. Selamat Sore Medan juga ada dari Senin sampai hari Jumat jam 5 pastinya nggak berubah dan khusus kami tiap hari Rabu lah ya kan. Apalagi nih Dek, kira-kira ada mau disampaikan nggak Dek? Nggak ada. Udah cukup itu saja ya Tribuners. Oke lah, kalau gitu sehat selalu untuk teman-teman Tribuners. Terima kasih yang udah nonton, murah rezeki. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungannya ya kan dimanapun kita berada. Jangan lupa ya Dek, jaga kesehatan, vaksin benar. yang ketiga udah mulai keluar jadwal ini Dek. Ya jangan sampai telat vaksin, Nah, nanti susah siap-siap. cari loh. Siap-siap, mana tahu ada PPKM lanjutan ini, mana tahu ya kan Dek ya. Oke lah, sekian kalau gitu Tribuners, saya Lani Saya Tari. dan kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata Tribuners ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat Selamat Sore Sore Medan.